Siapapun saat ini bakal menyebut diri kita bagian dari kehidupan global, termasuk musisi. Dengan digitalisasi, dunia terasa begitu dekat dan terkoneksi. Dengan media sosial, kalau lo punya karya, siapapun dan di belahan dunia manapun pasti bisa akses dan nikmatin karya lo. Gak peduli karya lo seperti apa, tapi lo udah bisa ngelewatin rintangan pertama soal distribusi karya secara mainstream. Terus, apa itu sudah cukup untuk bisa dibilang go internasional? Hits, tunggu dulu cuy. Kita kudu tahu apa sih definisi internasional dalam konteks musikal. Sejauh ini emang gak ada definisi baku tentang go internasional. Tapi apa yang dikatakan Anggun C. Sasmi mungkin bisa kita jadikan acuan nih. Mengutip CNN, menurut Anggun C. Sasmi, musisi yang disebut go internasional adalah musisi yang punya album yang diproduksi di luar, dibeli oleh orang luar, diedarkan di luar, menggelar konser di luar yang ditonton oleh orang luar, dan punya karir di luar negeri. Nah cuy, siapa musisi Indonesia dalam benak lo yang masuk kriteria ini? Selain Anggun C. Sasmi, in my top of mind ada Agnes Mo. Yap, Agnes Mo terjun ke dunia tarik suara sejak usia 6 tahun cuy. Dia masuk ke industri musik tanah air dengan merilis album perdana Si Meong pada 1992. Album ini emang gak cukup mendulang sukses. Namun Agnes Mo gak patah semangat. 3 tahun berselang, penyanyi bernama lengkap Agnes Monica Mulyoto itu mulai dikenal lewat album Yes yang dirilis bersama Eza Yayang, serta album Bala Bala yang dirilis 1 tahun setelahnya. Album Yes berhasil dinobatkan sebagai album anak-anak terbaik pada 1999. Sebagai penyanyi cilik, ia berhasil menghasilkan 3 album lagu anak-anak sebagai karya masa kecilnya. Generasi 90-an pasti nggak asing nonton Agnes Mo sebagai presenter acara anak-anak di televisi. Yap, karena selain menekuni dunia tarik suara, Agnes Mo juga sempat jadi presenter acara anak-anak seperti Video Anak Antv, Tralala Trilili di RCTI, dan Diva Romeo di Trans TV. Agnes Mo berhasil meraih penghargaan Panasonic Awards selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1999 dan 2000 sebagai pembawa acara anak-anak terfavorit. Memasuki usia remaja, Agnes Mo mulai terjun ke dunia seni peran. Diawali dengan penampilannya di sinetron Lupus Millenia dan Mr. Hologram pada 1999, ia kemudian menjadi pemeran utama sinetron Pernikahan Dini bersama Sahrul Gunawan pada tahun 2000. Sinetron itu sukses melambungkan namanya dan menghapus citranya sebagai artis cilik. Sejak saat itu, Agnes Mo dikenal sebagai bintang sinetron dan penyanyi papan atas tanah air. Dia memulai karirnya sebagai penyanyi dewasa pada 2003 lewat album And the Story Goes. Pada 2010, Agnes Mo mendapat kesempatan menjadi juri ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Awalnya, kemampuannya sempat diragukan lantaran jauh lebih muda ketimbang 2 rekannya, Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah. Namun, Agnes Mo berhasil memberikan warna berbeda dalam ajang pencarian bakat tersebut. Agnes Mo juga sempat didapuk sebagai pembawa acara Red Carpet American Music Awards 2010 di Nokia Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Sejak saat itu, keinginan Agnes Mo buat go internasional semakin kuat nih cuy. Setahun setelahnya, tepatnya pada 2011, Agnes Mo berduet dengan penyanyi senior Amerika Serikat, Michael Bolton, membawakan lagu Said I Love You. Setelahnya, ia dinobatkan sebagai Best Asian Artist Indonesia di ajang Mnet Asian Awards 2012. Sebegitu panjang proses berkarir dan berkarya seorang Agnes Mo, ia masih diterpa kegagalan ketika sudah selangkah lagi menuju mimpi go internasionalnya. Usut punya usut, ketika sudah tanda tangan kontrak dengan label rekaman di Amrik, Agnes mengatakan banyak pekerja di label rekaman yang mendukung proyeknya malah mundur dan memilih pindah ke label rekaman lain. Itu sebabnya ia harus merelakan mimpinya berkarir hingga ke kancah internasional. Ia pun mengaku sempat difitnah hingga perselisihan keluarga karena kegagalannya. Agnes Mo balik ke Indonesia mempersiapkan segalanya untuk membuktikan bahwa ia bisa melenggang dan melanggengkan karya dalam industri musik internasional. Hingga akhirnya Agnes Mo mengeluarkan album debut secara internasional setelah dinanti banyak kalangan pada 2017. Bertajuk X, album ke-8 dalam sejarah karir Agnes Mo ini bernuansa hip hop dan R&B.
Agnes menyebut X merupakan kejujurannya dalam berkarya. X memiliki 10 lagu. Salah satunya Long As I Get Paid yang dirilis Agnes pada 22 September 2017. Sebagian besar lagu yang dirilis Agnes Mo di album itu pun masih kental akan hip hop dan R&B. Tidak jauh berbeda dengan Coke Battle yang dirilis pada 2014. Coke Battle sendiri adalah single debutnya di panggung internasional yang dirilis pada 8 April 2014. Dalam single ini, ia menggandeng sejumlah nama beken seperti Wisdom dan Timbaland sebagai produser. Dalam album X, Agnes banyak mencampurkan berbagai teknik dan instrumen seperti autotune, seperti yang ditemukan dalam Long As I Get Paid, juga di lagu pembuka di album ini, yaitu $1 Million Lover. Pencapaian terbesarnya pada album X adalah single Long As I Get Paid yang mencapai 1 juta tayangan hanya dalam waktu 18 jam setelah perilisan. Selain Agnes Mo, ada unit pop asal Jakarta Elephant Kind yang mulai melenggang ke kancah internasional nih cuy. Pasti lo tahu dong kabar tentang Elephant Kind yang hijrah ke London. Baru-baru ini, Elephant Kind akhirnya membuktikan kalau lingkungan baru di tempat mereka tinggal sekarang melahirkan buah kreativitas baru. Sebuah album bertajuk Super Blue. Namun gak cuma itu, ada kejutan lain yang sudah dipersiapkan Elephant Kind buat para penggemarnya. Bahas soal Super Blue, album baru dari Elephant Kind ini dirancang oleh mereka semenjak pindah ke London pada musim panas tahun 2022 lalu. Elephant Kind mengaku bahwa ini adalah kali pertama mereka menyambangi ibu kota Inggris. Dari situ, mereka menyadari bahwa nggak pernah ada sejarah yang mengikat Elephant Kind dengan London. Dari kesadaran itu, akhirnya Elephant Kind memutuskan buat menghadirkan album baru sebagai langkah awal membuka cerita dan pengalaman baru di Inggris. Super Blue sudah rilis sejak akhir Maret lalu. Mereka juga mencoba memasarkan karya baru mereka secara masif di sana. Di beberapa titik kota London dan juga Manchester, Elephant Kind mempromosikan lahirnya Super Blue lewat papan reklame. Metode yang mungkin terlihat kuno untuk dilakukan di era digital saat ini. Namun, mengingat Elephant Kind merupakan entitas baru di Inggris, kayaknya mempromosikan Super Blue secara analog jadi langkah yang tepat buat menarik massa di London dan Manchester. Hal ini pun terbukti berhasil. Akhirnya Elephant Kind percaya diri untuk menggelar sebuah showcase pada 4 Mei lalu di Manchester. Pengalaman baru yang dirasakan oleh Elephant Kind ini memberi kesan nostalgia bagi para personelnya. Mereka kembali merasakan energi dan semangat besar seperti pertama kali mereka memperkenalkan diri di industri musik Indonesia pada tahun 2013 lalu. Elephant Kind mengaku bahwa nggak mudah untuk membentuk eksistensi yang mereka kini punya di Indonesia, lalu kembali ke nol dengan pindah ke London. Ini jadi sebuah tantangan tersendiri. Meskipun begitu, mereka siap untuk menaklukkan tantangan. Setelah absen dari industri musik tanah air, rupanya Elephant Kind banyak dirindukan oleh fans Indonesia. Untuk menjawab rindu para fans, Elephant Kind akhirnya merilis sebuah film dokumenter singkat bertajuk From Indo to England yang jadi kejutan selepas pergi dari Indonesia. Dalam dokumenter itu, Elephant Kind menjelaskan secara rinci mengapa mereka pergi ke London. Gak cuma membicarakan tentang alasan kolektif, dokumenter From Indo to England juga membahas tentang proses, tantangan, serta hal menarik lainnya yang datang dari sudut pandang setiap personil yang ada di dalam tubuh Elephant Kind. Dokumenter itu juga memberikan informasi tentang proses penulisan materi di dalam album Super Blue. Selain merilis Super Blue, Elephant Kind juga terlibat dalam berbagai proyek menarik lainnya di Inggris. Mereka telah tampil untuk 3 acara di London guna membesarkan gaungnya di Inggris. Pada 21 Maret lalu, mereka tampil pada acara kenamaan asal Inggris So Far. Acara ini menjadi ajang pemanasan bagi Elephant Kind dalam mempersiapkan diri untuk tur mereka di Inggris. Mereka memulai konser tunggal mereka di Manchester pada 4 Mei kemarin, lalu diikuti dengan konser mereka bersama musisi Ziad Al-Saman pada 11 Mei kemarin di London. Nah, itu dia cuy, 2 musisi Indonesia yang sudah berkarir di kancah internasional. Agnes Mo dengan Amerikanya, dan Elephant Kind dengan Inggrisnya. Namun, kita nggak bisa menampik nih cuy, kini industri musik telah mengalami pergeseran dalam hal distribusi maupun konsumsi. Para musisi nggak lagi menggunakan album fisik buat memasarkan lagunya, melainkan melalui musik pertunjukan, media sosial, dan digital.
Dikutip dari medcom.id, seorang pengamat musik Denny Sakri mengatakan, di era digital semua musisi bisa dengan mudah menyosialisasikan kreativitasnya. Kalimat go internasional pun sepertinya sudah kadaluarsa, karena banyak musisi yang mampu keluar negeri tanpa perlu keluar negeri. Zaman internet membuat istilah go internasional bias sekali, karena semua orang bisa melakukan itu. Karya lo bisa didengar orang di seluruh dunia dengan internet. Balik lagi ke istilah go internasional. Kalau diartikan secara harfiah, go internasional berarti pergi ke seluruh dunia atau pergi untuk menjadi terkenal atau mendunia. Nah, disinilah letak ambiguitasnya. Tentu saja definisi itu masih bisa diperdebatkan dan dijadikan bahan diskusi yang gak ada habisnya. Tapi, pendapat Anggun C. Sasmi tentu juga bukan pendapat asal jeplak pastinya. Apa yang dikatakannya itu belajar dari pengalaman dan proses perubahan karir musiknya selama ini. Sekarang pertanyaan terbuka gue lempar ke lo. Ketika dunia sudah tanpa batas dengan adanya digitalisasi, benarkah go internasional jadi impian basi para musisi? Atau gimana menurut lo soal definisi musisi go internasional? Oh iya, tulis juga dong di kolom komen. Siapa lagi nih musisi go internasional versi lo?